Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Belia Gustiva Rahitari dari Program Studi Teknik Industri Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat melaksanakan seminar proposal pada hari ini. Salawat beserta salam tidak lupa kita kirimkan kepada Nabi kita, yakni Nabi Muhammad SAW, dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Mary Siska STMT selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian. Nah, pada kali ini saya ingin mempresentasikan sebuah skripsi yang disusun oleh Hana Siregar dengan judul Perancangan Strategi Pemasaran pada Bakery di Bojonegoro. Nah, kenapa saya memilih judul ini? Pasti dilandasi dengan latar belakang yang menarik untuk diteliti. Nah, saya akan mengupas sedikit secara singkat latar belakang dari judul skripsi pada hari ini. Nah, yang pertama kita ketahui bahwa negara Indonesia saat ini berada di era industrialisasi, yang dimana perkembangan yang terjadi sangat pesat. Nah, industrialisasi menjadi sebuah kunci utama untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan juga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Nah, di Indonesia ini memiliki berbagai jenis sektor industri. Salah satunya yaitu sektor makanan dan minuman. Sektor makanan dan minuman ini sangat berperan penting dalam menyupport pertumbuhan ekonomi di masa yang akan datang. Industri dan makanan dan minuman ini juga terdiri dari perusahaan skala besar, perusahaan menengah, hingga perusahaan kecil. Kita ketahui di Kecamatan Bojonegoro juga memiliki berbagai jenis sektor industri makanan dan minuman. Salah satunya yaitu perusahaan bakery. Nah, perusahaan bakery di perusahaan Bojonegoro ini lumayan berkembang. Dan juga di sini di perusahaan bakery ini tidak sedikit banyak perusahaan yang gulung tikar atau dengan kata lain bangkrut dikarenakan tidak mampunya menyusun strategi pemasaran dengan baik. Jadi, peran strategi pemasaran ini sangat penting dalam sebuah perusahaan. Menurut Kotler, tahun 2008, strategi pemasaran yaitu suatu mindset pemasaran yang akan digunakan untuk mencapai tujuan pemasaran, di mana di dalamnya terdapat strategi mengenai sasaran pasar, penetapan pasar, perolehan pemasar, dan marketing pemasar. Jadi, strategi pemasaran dalam mendirikan sebuah perusahaan itu sangatlah penting. Nah, jadi berdasarkan latar belakang tersebut dapat disimpulkan bahwa rumusan masalah yaitu apakah strategi pemasaran pada perusahaan Bakery Bojonegoro. Nah, dengan rumusan permasalahan inilah yang nanti akan diteliti di bab selanjutnya di pembahasan. Nah, jadi di penelitian ini pasti memiliki tujuan. Nah, tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui sistem pemasaran pada perusahaan bakery di Bojonegoro. Dan penelitian ini juga memiliki manfaat bagi tiga pihak. Yang pertama, bagi perusahaan, diharapkan penelitian ini dapat memberi sarana informasi untuk menyusun strategi pemasaran dan menjadikan strategi pemasaran yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Yang kedua, bagi universitas, diharapkan penelitian ini menjadi pedoman untuk penelitian selanjutnya. Dan bagi penulis, penelitian ini diharapkan mampu diterapkan dalam lingkungan kerja atau lapangan kerja dan pastinya untuk menambah wawasan. Nah, kita masuk ke bab 2 yaitu mengenai tinjauan pustaka. Pada bab 2 ini saya membagi 4 subbab. Yang pertama itu
perusahaan UMKM, yang kedua itu teori pemasaran, yang ketiga analisis SWOT, dan yang keempat itu analisis strategi pemasaran. Kita bahas satu persatu secara singkat. Yang pertama, perusahaan UMKM. Apa sih UMKM itu? Perusahaan mikro, kecil, dan menengah atau UMKM adalah perusahaan produktif yang memenuhi kriteria usaha dengan batasan tertentu. Dan UMKM sendiri memiliki 3 kriteria, yaitu yang pertama usaha mikro, yang kedua usaha kecil, dan yang ketiga usaha menengah. Selanjutnya kita masuk ke poin yang kedua, yaitu mengenai teori pemasaran. Nah, pemasaran selama ini dikenal sebagai aktivitas yang tidak terpisahkan dari dunia bisnis, dan fungsinya sangat penting bagi kalangan sebuah perusahaan. Dan di sini menurut William J. Stanton adalah pemasaran suatu sistem keseluruhan dari kegiatan-kegiatan bisnis yang ditujukan untuk merencanakan, menentukan harga, mempromosikan, dan mendistribusikan barang yang memuaskan kebutuhan konsumen. Nah, yang ketiga yaitu mengenai analisis SWOT. Analisis SWOT di sini adalah tools yang dipakai nantinya untuk mengolah data di bab selanjutnya, yaitu di bab pembahasan. Namun kita harus mengetahui dulu apa itu analisis SWOT. Analisis SWOT merupakan suatu analisa yang didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan dan peluang, namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan dan ancaman. Dan analisa SWOT itu juga memiliki pembagian faktor-faktor. Yang pertama itu kekuatan, yang kedua kelemahan, yang ketiga peluang, dan yang keempat ancaman. Nah, subbab yang keempat yaitu analisis strategi pemasaran. Yang pertama yang kita bahas mengenai segmentasi pasar. Segmentasi pasar merupakan proses yang dilakukan perusahaan untuk membagi pasar ke dalam beberapa segmen pasar. Di sini menurut Sumarni dan Sueprahanto tahun 1998, segmentasi pasar yaitu tindakan membagi suatu pasar yang bersifat heterogen ke dalam satuan pasar yang bersifat homogen. Nah, yang kedua yaitu target pasar. Target pasar adalah sekumpulan pembeli yang terbagi dalam kebutuhan yang sama dan karakteristik di mana perusahaan diputuskan untuk melayani. Yang ketiga itu yaitu mengenai positioning, yaitu di mana perusahaan menyusun penawaran pasar untuk menempatkan posisi bersaing dengan kompetitor yang dapat tertanam di benak konsumen. Nah, selanjutnya mengenai bauran pemasaran atau marketing mix. Di sini menurut Kotler dan Keller tahun 2007, bauran pemasaran adalah suatu perangkat yang terdiri dari produk, harga, promosi, dan distribusi, yang di dalamnya akan menentukan tingkat keberhasilan pemasaran, dan semua itu ditujukan untuk mendapatkan respon yang diinginkan dari pasar sasaran. Yang kelima yaitu mengenai kebijakan harga. Kebijakan harga menurut Kotler adalah suatu alat atau cara yang digunakan perusahaan untuk menetapkan harga dan bisa mempengaruhi jumlah penjualan, berapa banyak pendapatan yang diperoleh. Oke, sekarang kita masuk ke bab 3 yaitu mengenai metodologi penelitian. Yang pertama kita bahas di sini mengenai teknik pengambilan sampel. Nah, populasi adalah
sekumpulan individu yang memiliki sifat yang umum dan populasi digunakan untuk mengambil data dan untuk memecahkan masalah dalam penelitian. Nah, dalam penelitian ini, populasi yang saya gunakan yaitu seluruh perusahaan bakery di Kecamatan Bojonegoro, yaitu berjumlah 17 perusahaan bakery. Jadi, di penelitian ini saya tidak menggunakan sampling karena seluruh populasi yang diteliti dijadikan responden. Yang kedua yaitu mengenai metode pengumpulan data. Nah, pada metode pengumpulan data ini saya menggunakan dua cara, yaitu satu menggunakan data primer dan satu menggunakan data sekunder. Nah, data primer adalah data yang saya peroleh secara langsung dari objek tersebut atau objek yang saya teliti. Dan teknik pengumpulannya melalui 3 cara. Yang pertama melalui wawancara, yang kedua melalui observasi, dan yang ketiga melalui kuesioner atau angket. Nah, sedangkan yang kedua yaitu data sekunder adalah data resmi yang peroleh dari badan-badan pusat tertentu seperti BPR atau bagian industri lainnya. Nah, yang ketiga masuk di analisis data. Nah, analisis data di sini saya menggunakan analisis SWOT dan saya menggunakan 5 matriks. Yang pertama yaitu matriks IV atau Internal Factor Evaluation, yang dimana yaitu semua alat formulasi strategi yang digunakan untuk meringkas dan mengevaluasi kekuatan dari kelemahan dalam area fungsional distribution tersebut. Nah, yang kedua saya menggunakan matriks EV atau External Factor Evaluation, yaitu digunakan untuk mengetahui faktor-faktor eksternal perusahaan yang berkaitan dengan peluang dan ancaman yang dianggap penting. Nah, yang ketiga saya menggunakan matriks IE atau internal eksternal, yaitu yang menggunakan parameter kekuatan internal perusahaan dan pengaruh eksternal yang dihadapi. Nah, pada matriks ini bertujuan untuk memperoleh strategi bisnis pada prosesi yang akan dicapai. Yang keempat itu matriks SWOT, merupakan alat-alat yang dipakai untuk mengukur faktor-faktor strategi perusahaan, dan matriks ini juga dapat menggambarkan secara jelas bagaimana peluang dan ancaman eksternal yang dimiliki. Nah, yang terakhir menggunakan matriks QSPM atau Quantitative Strategy Planning Matrix, yaitu analisis ini digunakan untuk mengevaluasi strategi secara objektif berdasarkan faktor-faktor sukses utama internal dan eksternal yang diidentifikasi pada tahap seluruhnya. Nah, sekianlah presentasi seminar proposal saya pada hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dimengerti dan dipahami oleh Bapak dan Ibu serta teman-teman yang sedang mendengarkan. Banyak kesalahan dan kekurangan, saya minta maaf dan terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.